Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, ada hal yang perlu kami ingatkan, yaitu kami ada kegiatan sepekan sebagai berikut. Itulah beberapa kegiatan sepekan kita. Lalu kami juga mengingatkan bahwa handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ibadah Minggu hari ini kita dilayani oleh Pendeta Grace Bustami dari GKI Cipinang Indah. Majelis Tugas, Penatua Dani, Penatua Richard, Penatua Sumarno, Penatua Manunggal, Penatua Kris, Penatua Rido, dan Penatua Ninik. Pemandu pujian, Saudara Hans dan Saudari Natania. Pengiring pujian, Ibu Cecilia dan kawan-kawan. Pengisi pujian, Biola Lux Santus Melodia. Lektor, Ibu Sian dan Ibu Ana. Pendoa, Penatua Manunggal. Multimedia dan sound system,
Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Komisi Dewasa GKI Cipinang Elok mengundang Oma dan Opa untuk hadir dalam acara Persekutuan Lansia pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 10, bertempat di F9. Kami sangat mengharapkan kehadiran Oma dan Opa tepat pada waktunya. Oma dan Opa yang memerlukan jemputan harap menginformasikan ke tata usaha gereja 1 hari sebelumnya. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa 6 Februari 2024, Ibu Matilda Kainama pada usia 74 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Dian N. Tuasuun, ibu mertua dari Bapak Harun D. Simarmata, oma dari Saudara Arga Caraka Simarmata. Jenazah dimakamkan pada tanggal 8 Februari 2024 di Taman Makam GKP Purwakarta, Jawa Barat. Ibu Dina N. Tuasuun adalah pembina guru sekolah minggu di GKI Cipinang Elok. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta dari Panitia Paskah. Jemaat GKI Cipinang Elok yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Panitia Paskah 2024. Kita telah mengawali masa raya Paskah ini dengan ibadah Rabu Abu, dan saat ini kita berada pada masa raya Prapaskah. Selain melalui ibadah, spiritual masa raya Paskah dihidupi melalui disiplin-disiplin Prapaskah, baik melalui doa, puasa, maupun derma. Untuk menghidupi tema teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan, maka GKI Cipinang Elok akan mengadakan aksi Paskah mengunjungi rumah hati suci sebagai wujud derma. Rumah hati suci adalah tempat untuk mengasuh dan mengembangkan anak-anak yang kurang beruntung dengan pengasuhan yang berbasis kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Saat ini, Rumah Hati Suci mempunyai 44 anak asuh dari usia 8 sampai dengan 22 tahun. Dan terlampir video profil dari Rumah Hati Suci. Rumah Hati Suci berawal dari inisiasi seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Ao Cui Lan, atau lebih dikenal dengan nama nyonya Li Qianchun, yang mendirikan tempat penampungan bagi para korban perdagangan perempuan. Menjadi benteng perlindungan bagi kaum tertindas, Li Qianchun pasang badan dan tak gentar melawan mafia dan mucikari. Ia berhasil menyelamatkan puluhan perempuan muda yang akan dijual, lalu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makanan, hingga pendidikan yang layak. Lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga ini tak hanya bertahan, tapi berkembang menjadi agen perubahan pemutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Rumah Hati Suci masih berdiri untuk meneruskan nilai kemanusiaan dan semangat Li Qianchun dalam memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan perempuan. Rumah Hati Suci ini sejatinya adalah rumah, tempat anak mendapatkan kasih dan perhatian yang utuh, tempat mereka membangun harapannya untuk menuju masa depan yang lebih baik.
Karena itu anak tidak hanya mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup, tetapi juga pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi ada kegiatan-kegiatan keterampilan yang ada di Rumah Hati Suci. Antara lain paduan suara, ada kelas balet, ada kelas bela diri, dan ada juga kursus-kursus singkat seperti kelas memasak, kelas-kelas kecantikan, kelas merangkai bunga, kemudian ada les bahasa Inggris, dan sekarang kami sedang mengusahakan untuk les bahasa Mandarin. Di samping itu juga ada sharing secara berkala antara anak-anak dan pimpinan panti, tempat mereka bisa curhat tentang masalah apa saja, dan juga sharing berkala anak bersama para pengasuh. Kesan pertama yang paling saya rasakan, paling kental terasa itu adalah suasana kekeluargaan. Sangat tinggi suasana kekeluargaan di tempat ini, baik antar anak atau anak dengan pengasuh maupun antar pengasuh. Kami di sini sudah seperti satu keluarga besar. Berkat sarana pemaksimalan kompetensi, anak-anak asuh Rumah Hati Suci kerap mendulang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pengelola berupaya terus memfasilitasi anak-anak dalam berekspresi dan mengasah keberanian melalui dukungan di berbagai ajang kompetisi. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Saya bercita-cita sebagai arsitek. Cita-cita saya pemain futsal. Saya bercita-cita menjadi pengusaha. Cita-citanya jadi dokter gigi. Cita-cita saya ingin menjadi orang kaya agar bisa membantu banyak orang. Mari bergandeng tangan bersama Rumah Hati Suci dalam menjamin hak-hak kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan. Adapun dana yang diperlukan sekitar 20 juta rupiah. Sesuai dengan pembicaraan dengan pihak pengelola Rumah Hati Suci, kita akan memberikan bantuan berupa freezer 450 liter, bantuan uang sekolah anak, alat-alat mandi, alat-alat kebersihan, selimut, tumbler untuk anak-anak. Jemaat dapat berpartisipasi melalui transfer ke rekening GKI Cipinang Elok dengan memberikan kode unik 7 di belakang nilai transfer, contoh 100.007. Atau melalui kantong persembahan atau kotak persembahan yang tersedia di kantor tata usaha GKI Cipinang Elok dengan amplop yang diberi keterangan Aksi Paskah 2024. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita bersama. Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur bekerjasama dengan komunitas digital GKI Klasis Jakarta Timur mengundang jemaat dan aktivis jemaat saudara untuk menghadiri workshop dengan tema Pelayanan Digital Pasca Pandemi yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, tempat di GKI Bekasi Timur, Jalan Bekasi Timur 9, nomor 6, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Marilah kita memasuki minggu Prapaskah pertama dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati janji keselamatan Allah bagi umat-Nya. Datang dan ingatlah kasih Allah yang begitu besar. Kami datang untuk hidup bersama dengan Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi dunia. Datang dan ingatlah penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Kami datang dengan keyakinan bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan. Datang dan muliakanlah Dia, Sang Mahakasih yang ilahi. Terpujilah Tuhan, sumber kasih dan rahmat. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Sumber
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini kita menghayati janji keselamatan Allah yang memberikan pengharapan bagi hidup kita. Sekalipun perjalanan hidup kita tak menentu, Ia tak pernah ingkar janji. Sudahkah kita menyadari dan percaya pada Tuhan yang menggenapi janjinya? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah, saat segala keinginan diri kami terpenuhi, rasanya mudah bagi kami untuk mengaku bahwa janji penyertaan-Mu selalu nyata. Namun di saat hidup kami penuh seteru, terkadang kami sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampuni kami ya Allah. Kiranya kami dapat bertobat dan tetap percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia dalam segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, mari dengarkan berita anugerah
Seperti yang diberitakan Mazmur 91 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 yang memberitakan demikian. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Menyusuplah dosa, telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana, tidak dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta.
Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, Luxantus Melodia akan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian.
Mari berdoa. Biarlah kami dibantu untuk siap, ya Bapa, di dalam Kristus dengan alunan pujian tadi. Biarlah hati kami memang rindu aliran sungai-Mu. Biarlah kami benar-benar ingin dipuaskan oleh firman-Mu Bapa. Supaya kami tidak mengeraskan hati ketika diberitahu. Supaya kami tidak mengeraskan hati ketika kami ditegur. Supaya kami tidak mengeraskan hati ketika kami diminta untuk melakukan kehendak-Mu. Melainkan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk berani melakukan firman-Mu. Ajari Bapa, bimbing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar yang di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya
Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15 yang memberitakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sehat. Shalom. Ya, ini kok pas banget ya. Lagi bicara soal janji-janji, kita sampai udah warak gitu ya. Dengar janji-janji beberapa bulan belakangan ini ya. Masih ada yang ingat nggak janjinya? Masih ada yang ingat? Sekarang waktunya buat nagih janji ya. Terus kalau janjinya nggak ditepati, rasanya kayak mana? Rasanya kecewa. Kalau begitu mah dari awal aja, nggak usah nunggu. Kalau di prank itu rasanya gimana? Gak enak ya? Gak suka ya? Nah, kebenaran nih ya. Apapun kan gini ya. Saya tuh mimpin di salah satu gereja lah. Udah gitu, ini disiarin ya? Iya kan? Disiarin kan? Ya berarti orangnya nanti nonton. Ya kan? Ya gak apa-apa. Lah kan bener, gak bohong. Tapi gak di sini. Jadi lagi ngomong kan saya bilang, udahlah. Udah selesai kan? Waktu itu udah selesai belum ya? Belum ding, belum selesai. Belum selesai pemilu. Saya bilang udahlah. Masa ya sih gara-gara beda pilihan kita berantem gitu ya kan?
keluar dari grup WA keluarga. Saya dikasih taunya gitu. Bu, pada keluar dari grup WA keluarga ya saya ngomong. Janganlah, udahlah. Masa yang kayak gitu aja gara-gara beda pilihan. Ya kita harus belajar untuk terima dong beda pilihan. Kenapa kita bisa terima saudara kita kawin sama orang lain, kita kawin sama orang lain gak masalah? Ya kan? Padahal beda pilihan. Lah kenapa yang ini beda pilihan jadi berantem? Kok aneh gitu loh. Waktu milih pasangan beda pilihan boleh. Lah kenapa ini beda pilihan? Marah. Wih bener loh. Ini orangnya kalau nonton nih habis saya habis tapi gak apa-apa lah. Ya. Karena waktu itu saya juga gak astaga masa kayak gitu sih gitu ya. Tadi tuh Bu yang ngomong-ngomong, ini ceritanya di konsistori, udah kelar gitu kan, di konsistori curhatlah orang ini ya kan, saya nggak mau bilang tuh bapak apa ibu nggak, saya nggak mau bilang ya, curhatlah dia, itu tadi yang ngomong-ngomong nomor-nomor yang di belakang itu saudara saya tuh, emang benar-benar dah, saya bilang saya sumpahin gitu, sampai sumpah. Astaga Tuhan, cuman perkara beda pilihan. Dia menang apa kalah juga kita gak dapat apa-apa. Lah kenapa jadi berantem gitu loh. Pokoknya saya bilang sama dia saya stopin subsidinya. Tuhan kakak beradik. Perkara beda pilihan gitu loh. Padahal belum tentu juga yang kita pilih itu tepati janji gitu loh. Ya jadi ya mudah-mudahan setelah ini udahlah yang tadinya live group masukin aja lagi. Kan udah kelar. Apapun yang terjadi ya terima aja udah. Oke? Orang semalam aja saya masih ngomong, bukannya udah ada pemenang. Pada marah. Belum. Oh, belum. Saya kira mah udah. Kok yang lain kita bisa pakai iman menang udah menang. Kok ini belum? Belum. Padahal tadi tuh orang manis banget, diem banget. Begitu saya bilang bukannya udah ada pemenang, belum. Oh, oke baiklah, saya juga nggak berani ya. Oke baik, Bapak Ibu ini bicara soal Allah tuh nggak pernah ingkar janji ya. Bener-bener mau dipadanin sama kita nih ya, yang memang udah warak banget dengan semua janji-janji gitu ya. Kan lagunya sampai ada kan ya, janji-janji. Luar biasa ya angkatan ini ya. Ternyata angkatannya semua sama ya. Tinggal janji bulan madu. Makanya dari awal itu udah harus ini. Bulan madu kita kemana semuanya harus jelas dari awal. Supaya jangan pas udah nikah ternyata gak bulan madu. Ya kan? Nah itu gak enak banget memang kalau di ingkar janji itu memang gak enak. Kayak di prank gitu ya. Kayak di apa ya, tadi Bapak Ibu udah bilang dikecewakan. Nah saya mau nanya nih, Bapak Ibu udah pernah nonton film Ziarah belum? Film Ziarah? Belum? Orang tuh ditanya mbok yang ngangguk kek, jawab kek, gimana kek. Kan saya jadi mikir ini udah pada dengar apa belum, kan gak lucu, saya cerita ternyata udah. Ya kan, saya gak cerita ternyata belum. Nah serba salah. Namanya film Ziarah ya. Dibuat tahun 2017 ya. Nah film Ziarah ini nanti kalau saya cerita pasti gitu deh ya, tentang kisah hidupnya Mbah Sri. Belum ya belum. Oke, ya udah lanjut. Mbah Sri ini dia merasakan udah semakin tua, dia kepengen meninggal di kuburnya di samping makam suaminya. Masih belum ya udah. Nah suaminya itu meninggalkan dia tahun 1948. Waktu agresi militer yang kedua. PSBB gimana sih PSBB? Ya. Nah waktu itu suaminya tuh ngomong kalau misalnya saya nggak pulang tandanya saya udah meninggal gitu ya. Nah si Mbah Sri ini karena pengen banget kalaupun meninggal suaminya dia mau dimakamkan di samping makam suaminya. Gitu, jadi dia nyari ceritanya, belum Gak perlu lanjut berarti ya. Tapi saya gemes harus lanjut lah. Orang udah tinggal sedikit lagi. Ya, makam suaminya singkat cerita ketemu. Tapi bukan fakta bahwa suaminya ternyata baru meninggal itu 1985. Ditinggalin tahun berapa tadi? 48. Ternyata suaminya baru meninggal 1985. Tapi bukan itu yang menghancurkan hatinya Mbah Sri.
Yang menghancurkan Basri adalah di samping makam suaminya ada makam orang lain menggunakan nama suaminya dan meninggal 1987. Puluhan tahun dia menunggu suaminya. Puluhan tahun dia pegang janjinya. Tapi ternyata suaminya ingkar janji. Itu dia kehilangan, Basri udah kehilangan harapan untuk apapun. Mau dimakamkan di samping suaminya, orang udah ada kok. Dia menunggu suaminya, dia menepati janjinya, dia nggak ingkar sama janjinya. Tetapi suaminya yang dibela-belain, suaminya yang berarti banget buat dia, suaminya yang dia cintai, tidak melakukan hal yang sama. Poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya adalah waktu kita tahu seseorang itu masih tetap berjuang buat kita. Kita tahu bahwa kita seberarti itu. Oke. Seberarti itu kita di mata orang itu. Suaminya Mbah Sri berarti banget bagi Mbah Sri. Tetapi fakta dua kuburan membuat Mbah Sri tahu bahwa dia gak seberarti itu di mata suaminya. Dia gak layak dicari. Dia gak layak diperjuangkan. Dia gak layak ditemuin. Itu rasanya. Dan renungan hari ini mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk menjalani masa Raya Prapaskah pertama. Dan bagi saya ada kejutan di akhir yang saya baru ngeh. Beberapa saat sebelum masuk ke sini saya baru ngeh. Ternyata kayak gitu ya. Ternyata lah kok belakangannya kayak gini gitu ya. Fakta awal dari renungan hari ini Bapak Ibu adalah fakta awal ya. Sebelum kita bahas 4 bacaan ini, fakta awal yang Bapak Ibu dan saya perlu tahu adalah aku seberarti itu. Aku seberarti itu. Bacaan pertama Kejadian 9 ya. Di Kejadian 9 ini cuma 8 nyawa yang berarti. Semua bumi nyawanya gak berarti. Cuman 8. Ya. Cuman 8 orang yang Allah anggap berarti untuk diselamatkan, berarti untuk diperjuangkan. Nyawa yang lain gak segitu penting. Saking gak segitu penting, udah puncak gunung masih ditambahin lagi airnya. Dipastikan memang benar-benar gak ada yang selamat. Tapi udahannya memang Allah menyesal. Lalu dia berjanji enggak akan ada lagi hidup yang dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bahkan sampai ya Allah itu mungkin gak sih lupa? Gak mungkin banget kan? Dia itu maha segala-galanya. Saya mah gampang lupa. Ya. Tanggal anak lahir aja saya bingung antara itu lahirnya Kak. Cuman 2 dikasih, kayak mana yang dulu 12? Ya, cuman 2 anak dikasih. Saya kalau ditanya ke rumah sakit kan ditanya anaknya lahir tanggal berapa? Bentar. Lah beranaknya dari saya gitu loh. Keluarnya dari saya, bisa lupa itu tanggalnya. Kalau saya iya bisa lupa. Tapi Allah kan gak mungkin lupa. Tetapi saking Allah menyesal dan saking Allah tidak ingin lagi terjadi yang seperti dialami oleh orang-orang di masanya Nuh. Allah sampai dia ciptakan pelangi hanya untuk jadi pengingat. Allah itu gak butuh pengingat. Tetapi saking dia memastikan dia tidak akan pernah lupa apa yang sudah dia janjikan. Dia gak akan pernah ingkar apa yang sudah dia janjikan. Sampai-sampai Allah butuh pengingat. Allah butuh pengingat kayak mana? Tetapi dia butuh pengingat, jaga-jaga jangan sampai dia lupa. Luar biasa, menurut saya itu luar biasa. Ya, menurut saya Allah sampai butuh pengingat sehingga dia taruh busur itu di langit. Itu luar biasa. Karena artinya
Allah menganggap penting janji yang sudah dia buat. Sampai-sampai dia meragukan dirinya sendiri loh. Ya, Allah meragukan dirinya sendiri. Ntar nanti tahu-tahu aku lupa lagi. Tahu-tahu aku hajar lagi mereka. Dia taruh busur di langit. Dia taruh pelangi. Luar biasa menurut saya. Ya, hanya sekedar untuk mengingatkan dia. Ya, bahwa dia sudah membuat janji. Itu yang pertama. Oke, yang tadinya Allah cuma menghargai 8 nyawa. Selanjutnya Allah mengeluarkan janji, dia buat janji, dia menyesal. Dan sejak saat itu Allah menghargai setiap nyawa. Setiap nyawa berarti, setiap nyawa bagi Allah itu penting. Sampai-sampai dia butuh pengingat untuk mengingatkan dirinya bahwa setiap nyawa berharga. Satu selesai. Oke, sekarang kita punya jembatan. Ya, jembatan ini menguatkan pesan dari bacaan pertama tadi. Ya, menguatkan pesan dari bacaan pertama tadi, mempersiapkan kita untuk menerima bacaan kedua. Oke, bahwa sinners matter. Ya, orang berdosa itu penting. Saya juga kaget sih waktu pas baca ini, orang berdosa penting. Tapi itu, ya, ada pesan yang dikuatkan dari bacaan pertama bahwa Allah berjanji untuk menghargai setiap nyawa, sehingga dia tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Ya, setiap nyawa berharga. Tetapi kemudian di jembatan Mazmur ini diingatkan bahwa bukan cuma nyawa yang berharga. Orang berdosa pun berharga. Bagi Allah, orang berdosa itu tetap berarti. Orang berdosa itu diperjuangkan. Ya, fakta ini kemudian jadi membuat kita mikir ya. Padahal kita biasanya kalau lihat orang jahat kan gemes banget ya. Ya. Lihat orang yang membuat orang lain susah itu kita gemes banget. Kita sumpah-sumpahin kayak tadi itu orang gak kenapa-napa, gak bikin dosa, gak bikin apa. Perkara pilih kepala negara aja bisa disumpah-sumpahin saudaranya. Ya, ini orang jahat, orang berdosa yang biasanya kita pengen nyumpahin. Tetapi bagi Allah orang berdosa layak diperjuangkan. Kan Allah sendiri yang bilang, aku gak suka orang fasik mati di dalam keberdosaan, yang mauku dia bertobat baru mati. Ya, dan fakta ini membuat Bapak Ibu Saudara dan saya mikir bahwa ketika keluarganya orang-orang yang berdosa itu enggan berurusan dengan saudaranya yang berdosa ini, Allah tetap berjuang bagi selamatnya karena ia sudah kadung janji. Dan dia gak mau ingkar janjinya. Oke, jadi bisa ya, yang tadi itu cuman sekedar nyawa yang dijaga ya. Allah berjanji untuk menghargai setiap nyawa berarti. Di jembatan Mazmur kita bisa lihat bahwa gak cuma nyawa, tetapi nyawa orang berdosa pun bagi Allah berarti. Berarti untuk Allah perjuangkan, berarti untuk Allah selamatkan, ya. Karena Allah sudah berjanji. Oke, itu yang di jembatan Mazmur. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saya masuk ke 1 Petrus 3. Ya, 1 Petrus 3 ini jujur banget, ini termasuk bacaan yang agak-agak sulit gitu. Bukan, sulit banget gitu untuk perjanjian baru. Tidak mudah untuk dimengerti gitu ya. Tetapi begini, tadi tuh yang pesan bahwa Allah berjuang bagi selamatnya orang berdosa, ya. Itu pesan yang tadi ya, yang dari jembatan Mazmur bahwa Allah berjuang buat orang-orang yang berdosa, itu seperti buat kita saat ini kita mau terima pesan yang dari bacaan kedua, itu meredam orang-orang Kristen yang sudah mulai lelah karena penderitaan. Jadi kan gini ya, orang-orang ini mereka Kristen baru, tapi begitu mereka kemudian jadi Kristen, hidup mereka nggak jadi lebih gampang gitu. Hidup mereka tidak jadi lebih mudah gitu. Hidup mereka tidak jadi lebih lebih dalam tanda kutip terberkati, dalam arti nggak susah, penuh dengan kebahagiaan. Ternyata nggak gitu. Mereka harus menghadapi yang namanya penderitaan yang nggak adil.
Mereka harus menghadapi, jadi menderita padahal melakukan hal yang benar gitu loh. Melakukan hal yang benar tapi kok menderita gitu. Itu yang terjadi di saat itu, sehingga Petrus bilang nih sama mereka, ya. Kan gemes banget ya. Itu orang-orang berdosa kenapa nggak dimati-matiin aja sih gitu. Pesan dari yang kedua, yang masuk ke yang bacaan yang kedua. Itu orang-orang yang berdosa kenapa nggak dimati-matiin sih. Mereka bikin kita menderita padahal kita kan udah jadi Kristen. Nah, Petrus bilang nih sama orang-orang yang merasa bahwa penderitaan mereka itu adalah penderitaan yang tidak adil. Petrus bilang sama mereka, gak usahlah mikir penderitaan yang gak adil. Yesus aja bener mati kok buat orang berdosa gitu. Ya, jadi untuk meredam itulah, ya, Paulus mau meredam orang-orang Kristen yang merasa bahwa dia sudah jadi Kristen, dia melakukan hal yang benar, tetapi kok dia makin menderita. Petrus bilang, ya Yesus aja yang benar. Mati buat yang gak benar, ya gak masuk akal banget. Seharusnya orang yang gak benar dimatiin aja buat yang benar. Ini kebolak. Orang yang benar malah mati, dibunuh buat yang gak benar. Dan dampak apa yang Yesus lakukan itu ternyata sampai ke dunia orang mati. Sehingga orang-orang percaya ini akan menghadapi fakta bahwa, ya, kan mereka waktu mereka menderita karena melakukan yang benar tapi menderita gitu ya, penderitaan yang tidak adil, mereka tuh kan ngerasa bahwa nyawa mereka tuh kok gak berarti banget ya. Tangkepin, matiin, tangkepin, matiin, tangkepin, umpanin ke hewan, tangkepin, dibakar, tangkepin gitu. Jadi mereka merasa bahwa kok kita jadi Kristen malah nyawa kita kok gak berarti banget gitu. Nyawa kita mah buat makanannya hewan buas, nyawa kita buat dimain-mainin gitu. Mereka merasa bahwa kok mereka jadi Kristen malah jadi hidupnya jadi tidak berarti. Makanya Petrus bilang gitu, nyawa anak Allah aja diberikan kok. Buat orang yang berdosa, buat orang yang gak berarti. Sehingga ketika nyawa itu kemudian jadi, kalau tadi kan nyawanya dipertahankan, ya kan? Nyawanya berarti. Nah sekarang yang di bagian yang ketiga ini, bagaimana kalau nyawa orang-orang yang percaya ini jadi bagaimana? Petrus masuk dengan penjelasan bahwa ini, kalau sekalipun nyawa itu hilang bukan berarti nyawa itu gak berarti. Ya, yang dijaga dari pertama itu nyawa itu ya, bahwa nyawa berharga, seorang itu sangat berarti. Petrus mau ngasih tahu. Kehilangan nyawa tidak membuat orang berpikir, tidak membuat kita berpikir bahwa nyawa kita gak berarti. Bukan, gak kayak gitu. Kita jadi pengikut Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi kemudian nyawa kita buat main-mainan, nyawa kita terasa tidak berarti gitu ya. Ingat Yesus, nyawanya jadi seperti nggak berarti, padahal dia benar gitu untuk orang berdosa. Jadi itu bukan soal tidak berarti, kehilangan nyawa bukan soal tidak berarti nyawanya, melainkan ketika seseorang kehilangan nyawanya karena Kristus, ya, dia terlibat di dalam penderitaan Kristus. Dan itu berarti, itu membuat nyawanya yang hilang itu berarti. Itu meneguhkan yang masih hidup. Orang yang mau mati juga jadi percaya, oh kematianku berarti. Orang yang memang masih hidup, mereka juga akan makin yakin, kalaupun aku mati hidupku berarti. Nyawaku berarti. Karena Yesus pun juga sudah menjalani itu. Gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya, ini tentang nyawa orang berdosa tetap berarti. Sekarang nyawa orang yang udah melakukan hal yang benar, ternyata kalau nyawanya hilang tetap berarti. Oke? Allah jaga semuanya. Karena dia sudah berjanji, dia jaga semua nyawa ini. Semua nyawa ini berarti. Baru deh kita masuk ke Markus. Ya, di Markus, ingat tadi yang Basri ya. Kalau Mbah Sri itu dia merasa hancur karena dia merasa tidak berarti. Dia sudah nunggu puluhan tahun, tetapi yang ditunggu ternyata menikah lagi, bahkan meninggal bersama-sama dengan soulmate barunya gitu ya. Allah gak akan melakukan itu buat kita. Allah tidak akan melakukan hal itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah akan memastikan bahwa kita tahu kita ini layak diperjuangkan. Dari mana kita tahu? Dari hadirnya Yesus. Hadir
dibaptis, pencobaan, ya, siap untuk kerja, berkarya. Hadirnya Yesus itu adalah pesan dari Allah bahwa Allah masih terus berjuang. Allah masih terus menyelamatkan. Allah tidak pernah ingkar janji, ya. Dia jaga semua nyawa, dia hargai semua nyawa. Ya, mau nyawa orang berdosa, mau nyawa orang benar yang dianggap yang terasa seperti enggak penting, dia jaga semua nyawa. Semua nyawa berarti. Allah masih tetap usaha demi membuktikan janjinya pada Nuh dan keluarganya dulu. Allah terus mengupayakan untuk menyelamatkan setiap orang. Dan Prapaskah pertama ini dari awal, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diingatkan bahwa kita seberarti itu. Itu yang saya ingatkan di awal tadi ya. Sebelum masuk di dalam 4 penjelasan, saya minta Bapak Ibu untuk tahu bahwa sejak awal renungan hari ini bicara mengenai Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang sudah mati sebelumnya, mereka yang berdosa, mereka yang menderita walaupun melakukan kebenaran. Kita seberarti itu. Apapun yang orang bilang tentang kita, kita seberarti itu. Prapaskah pertama mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita seberarti itu. Itu sebabnya Allah gak ingkar janji. Suaminya Mbah Sri ingkar janji. Sehingga Mbah Sri tahu dia tidak seberarti itu. Tetapi Allah berjuang untuk tidak ingkar janji. Agar Bapak Ibu Saudara dan saya tahu. Kita seberarti itu. Dia terus menerus mengupayakan menyelamatkan kita bahkan sampai di Yesus. Itu puncak. Kita diingatkan bahwa dia masih terus berusaha. Nah, berikut ini yang bikin saya kaget. Waduh, urutannya dibuat kayak gini, ya kan? Dari pertama kita sudah dikasih tahu, seberarti itu kamu. Sampai-sampai kuciptakan pelangi supaya kalau aku lupa, aku akan lihat pelangi. Oh ya, aku udah punya janji. Seberarti itu kamu buat aku. Seberarti itu kamu buat aku, hai orang berdosa. Kamu yang menyangkal aku, kamu yang meninggalkan aku, kamu yang menghancurkan hatiku. Namun aku tetap sayang sama kamu karena kamu seberarti itu, hai orang berdosa. Dosa-dosa masa lalumu enggak ku ingat, tapi ku bimbing kamu untuk mengenal kebenaran. Tetap ku sayang. Karena kamu seberarti itu. Lalu kemudian sekalipun dunia ini menganggap nyawamu enggak berarti. Sekalipun dunia ini memandang sebelah mata tentang kamu. Sekalipun dunia ini meremehkan hidup benarmu. Kamu berarti karena anakku pun ku kasih untuk menunjukkan aku membela orang berdosa. Pakai nyawa anakku yang benar. Bapak Ibu, kita tuh udah diingetin sama 3 hal ini. Kita berarti, aku berarti, aku berarti, aku berarti. Lalu endingnya di ayat 15 itu loh, itu kejutan buat saya. Di Markus 1 ayat 15 itu jadi kejutan buat saya. Udah dikasih tahu nih, udah dibagus-bagusin dari awal. Kamu berarti, kamu indah. Kita terus menerus diafirmasi. Ya, bahwa kamu berarti bagi aku. Bapak Ibu Saudara dan saya yang ciptaan ini berarti bagi penciptanya. Lalu ada pertanyaan terakhir. Di ayat 15. Jika kita sudah diperlakukan seberarti itu. Jika kita sudah diperjuangkan sampai segitu jauhnya. Terus permintaan untuk bertobat. Terlalu mahal ya. Ini yang kemudian membuat saya sesak napas. Karena bagi saya, udah dikasih semuanya gitu loh. Udah dianggap yang terbaik. Udah disayang sampai segitunya. Udah diyakinkan bahwa saya itu begitu berarti. Lalu Allah cuman bilang,
Kalau aku minta kamu untuk bertobat, percaya sama Injil, itu permintaan yang terlalu sulit ya. Semua perjuangan kita untuk mengerti bacaan ini Bapak Ibu hanya untuk menjawab pertanyaan tadi. Setelah aku mencintai kamu dengan kasih yang sebesar itu, apakah permintaanku untuk kamu bertobat adalah permintaan yang terlalu mahal? Apakah permintaanku untuk pertobatanmu adalah permintaan yang terlalu egois? Apakah permintaanku untuk kamu bertobat adalah permintaan yang terlalu keterlaluan? Sepanjang minggu Prapaskah pertama ini Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjalaninya dengan merenungkan pertanyaan ini. Saat kita sudah seluar biasa itu di dalam hati dan dalam pandangan Allah. Saat dia sudah memperjuangkan Bapak Ibu Saudara dan saya sedemikian jauhnya. Apakah ketika dia minta kita untuk bertobat, itu berarti dia Allah yang egois? Karena bahkan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bertobat pun, itu bukan untuk kebaikan dan kepentingan Allah. Itu untuk kita. Keterlaluannya kita adalah, keterlaluannya kita nih, ya. Saya lihat di, entahlah di Reel apa di TikTok apa di mana saya nggak tahu, tapi ya mendekati yang caleg-caleg ini ada tren suami-suami yang pada nulis begini, istri mah terima gaji dari suami juta-juta tiap bulan, biasa aja. Terima 100.000, nih tiap bulan terima juta-juta biasa aja. Terima 100.000 buat 5 tahun, dia seneng banget. Bapak Ibu, kebangetan ya istri yang kayak gitu, kebangetan banget ya. Suaminya ngasih juta-juta biasa aja. Padahal itu buat tiap bulan. Cepet buat 5 tahun, girang. Ditungguin. Ya. Kebangetan ya. Seperti itu juga loh Bapak Ibu dan saya. Kalau kita mikir-mikir buat bertobat. Padahal kita udah segitu disayang. Dan kita ngerasa Allah minta kebanyakan ketika dia minta kita untuk bertobat. Selamat menjawab pertanyaan Allah. Tuhan Yesus memberi kemampuan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa dengan penuh rasa hormat kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita. Dan setelah doa syafaat ini kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mengerti sekarang. Kami berarti bagimu. Itu sebabnya Engkau tidak pernah ingkar janji. Agar setelah kami tahu bahwa kami berarti, apapun yang dipikirkan dunia tentang kami, dan bagaimanapun dunia memperlakukan kami, tetapi ketika kami tahu kami dikasihi oleh-Mu selanjutnya, kami akan bergumul dengan pertobatan yang menjadi kehendak-Mu atas kami, bukan demi kebaikan-Mu, melainkan demi kebaikan kami. Kami sudah mengerti sekarang Bapa, dan kami akan menjawab pertanyaan ini dalam setiap pergumulan dan doa kami. Terima kasih Bapa. Untuk semua kami yang hadir saat ini, kami serahkan segala hal yang kami gumuli dalam tangan-Mu. Kami sangat yakin setiap pergumulan Bapa punya akhir yang baik. Itu sebabnya kami akan tetap memegang tangan-Mu, menjalani setiap pergumulan kami. Dan kami mau percaya kepadamu saja. Pun juga ketika kami ada di dalam berbagai macam hal untuk disyukuri, kami pun juga mengakui bahwa itu bukan karena kami layak, bukan karena kami pantas, bukan karena kami sudah begitu berjeri lelah, tetapi karena kami dikaruniakan, karena kami diberi, karena kami dipercayakan. Itu sebabnya kami tidak bisa sombong. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua pemerintah dan para pemimpin, baik di daerah, baik di pusat, dan segala hal yang saat ini sementara berlangsung ketika kami menunggu hasil pemilu. Kami percaya Bapa, tidak ada orang yang menjadi pemimpin tanpa persetujuan-Mu. Karena Engkau yang mengangkat dan Engkaulah yang menurunkan. Maka kami ikut apa yang menjadi keputusan-Mu. Dan kami tetap berdoa. Juga percaya bahwa Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya. Termasuk pemerintah kami dan para pemimpin kami. Engkau di atas segala kuasa dan rencana manusia. Maka kami menjalankan bagian kami sebagai anak-anak bangsa ini. Untuk bekerja dengan baik, bekerja dalam takut akan Tuhan, mengendalikan diri kami. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang di dalamnya kami dapat merawat keluarga, di dalamnya kami dapat beribadah, di dalamnya kami dapat menjadi berkat. Kami berdoa saat ini menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena lanjut usia, karena sakit, maupun juga yang di dalam pemulihan. Kami berdoa menyerahkan Oma Marta Mulyadi dan Oma Betsy di dalam persekutuan usia lanjut. Kami berdoa bagi Oma Ermi, ibu dari Bapak Tanto, dan ibu mertua dari Penatua Laurina Inkiriwang yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang dalam proses pemulihan maupun terapi. Kami mendoakan Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yuni Sinaga, Ibu Restu Andayani, Omali Oinio, Ibu dari Bapak Hari Sofyan, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Saudara Niko Wilianto yang saat ini sementara menjalani kemoterapi. Dan bahkan setiap jemaat maupun simpatisan yang namanya kami belum tahu. Kami berdoa bagi semua mereka. Biarlah usia lanjut tidak akan membuat
Setiap hati opa dan oma berkurang syukurnya. Tetapi setiap usia lanjut, setiap usia yang tinggi dipandang sebagai anugerah yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Sehingga mereka akan bersukacita menjalani usia lanjutnya. Mereka yang sakit, mereka yang dirawat, mereka yang dalam pemulihan ataupun terapi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap petugas yang Engkau percayakan berasal dari-Mu dan akan menolong serta menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dan biarlah setiap keluarga yang mendampingi dan merawat, Engkau karuniakan cinta. Engkau karuniakan kasih sayang, sehingga mereka dapat merawat juga dengan penuh kasih sayang. Buat mereka yang tidak kami sebutkan namanya pun Engkau Bapa yang hadir di dalam segala pergumulan kesehatan mereka. Sehingga kami semua mohon sembuh, pulih. Dan bagi kami yang ada dalam kondisi tubuh yang sehat, tolong kami untuk menjaga diri kami dan menghargai kesehatan kami sebagai bukan pencapaian, melainkan karena karunia-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini untuk jemaat GKI Melur. Tidak mudah Bapak ketika satu persatu jemaat Tuhan tidak lagi terlibat di dalam persekutuan. Ketika pelayanan begitu dibutuhkan, tetapi sumber daya manusia yang tersedia semakin minim. Bapak, Engkau yang menyediakan semuanya. Sehingga jemaat GKI Melur tidak akan dilemahkan oleh apa yang saat ini sedang mereka jalani. Kami berdoa untuk setiap bentuk perdamaian. Karena sekalipun kami memiliki segala sesuatu, tetapi ketika kami menjalani hidup tanpa damai, semua itu akan terasa sia-sia. Itu sebabnya kami berdoa supaya segala sesuatu setelah pemilu ini berjalan dengan baik, dan tetap negara ini, bangsa ini tetap menjadi bangsa yang aman, damai. Kami saling menghormati perbedaan pilihan masing-masing, dan juga kami mendoakan konflik di Israel dan Palestina. Bapak menolong sehingga tidak ada yang menunggangi konflik ini sehingga bisa selesai. Dan semua penduduknya berhak untuk hidup di dalam damai dan menerima hak itu. Kami percaya Bapak, bahwa Engkaulah yang pemegang kendali tertinggi atas semua yang kami hadapi sebagai pribadi, bahkan dunia. Sehingga kami percayakan seluruh doa kami kepadamu. Kami pun juga yakin di minggu yang baru nanti di minggu yang baru ini kami akan menjalaninya dengan memberi diri kami untuk menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Setiap doa, syukur dan permohonan kami sampaikan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa bersama. Di bumi sebelah
Dalam penghayatan kita akan janji dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur. 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17a, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dalam tiap ibadah bersama, baik pukul 9 maupun pukul 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 150, Ya Tuhan hanya inilah. Ungkapan syukur apalah
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ketika kami telah menyadari bahwa kami sangat berarti bagi Tuhan, sekalipun kami berdosa, karya penyelamatan Tuhan tetap berlaku atas kami. Dan karena kebaikan Tuhan, pada saat ini kami telah membawa yang terbaik dari yang kami miliki. Ajarlah kepada kami untuk memberi bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kerelaan hati kami untuk memberi kepada Tuhan atas anugerah kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kuduskan dan layakkanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi harum dan dapat dipergunakan untuk menunjang seluruh program pelayanan dan kegiatan di dalam jemaat kami. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Teruslah melangkah bersama Tuhan, sekalipun menempuh kesukaran. Jalan itu mungkin hina di mata dunia, namun sesungguhnya mulia di dalam Tuhan. Tetaplah setia pada jalan yang Tuhan kehendaki. Yakinlah teguh pada janji Tuhan. Nantikan cerahlah
Umat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 143, Janji Yesus yang Manis. Ibadah telah selesai, umat silakan duduk. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.